Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 8, kita jumpa lagi di materi Teorema Pitagoras. Masih bersama saya, Hernaning Ristri Denia Mulyadi. Dalam materi matematika. Jangan lupa follow dan subscribe ya. Teorema Pitagoras. Dalam segitiga siku-siku berlaku kuadrat sisi miring atau hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Pernyataan ini disebut teorema Pitagoras. Siapakah Pitagoras? Pitagoras itu adalah nama salah satu tokoh yang menemukan teorema Pitagoras. Pitagoras 582 sebelum Masehi sampai 496 sebelum Masehi. Dia lahir pada tahun 570 sebelum Masehi di Pulau Samos. Ini tokohnya ya, ada di sebelah kanan layar kalian. Beliau adalah seorang matematikawan. Beliau juga adalah seorang filsuf Yunani yang paling dikenal melalui teoremanya. Karena sudah mengenal sedikit sosok Pitagoras, sekarang kita akan ke teorema Pitagoras. Kita akan mempelajari rumus perhitungannya ya. Pitagoras ini digunakan dalam segitiga siku-siku. Rumus dari teorema Pitagoras yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, di mana C merupakan sisi miring, A sisi datar, dan B sisi tegak. Jadi, kalau kita mau mencari sisi miring, kita akan gunakan rumus ini. Seperti ini penerapannya untuk mencari sisi miring. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Maka C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi A-nya dikuadratkan dulu, B-nya dikuadratkan dulu, kemudian dijumlahkan. Setelah dijumlahkan, kita cari akarnya. Hasilnya adalah C. Sekarang kita akan mencari sisi tegak. Sisi tegak tadi kan B kuadrat ya. Maka B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. Sehingga B sama dengan akar dari C kuadrat dikurang A kuadrat. Jadi sisi miring
dikuadratkan dikurangi dengan sisi datar dikuadratkan, kemudian cari akarnya. Nilai C kita kuadratkan terlebih dahulu, nilai A kita kuadratkan terlebih dahulu, dikurangi C dengan A, hasilnya kita akarkan, maka akan ketemu B. Untuk mencari sisi tegak dan satu lagi sisi datar, C selalu ada di depan, jadi dia dikurang A atau B. Sekarang sisi datar, kita akan mencari sisi datar. A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat. A sama dengan akar C kuadrat dikurang B kuadrat. Sama ya, jadi C-nya kita kuadratkan dulu, kemudian B kita kuadratkan, hasilnya C dikurang B, diakarkan, maka ketemu A. Sekarang kita akan masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Tentukan panjang sisi miring berikut. Nah, ini yang disebut dengan segitiga siku-siku yang bisa kita gunakan, kita hitung menggunakan teorema Pythagoras. Sisi tegaknya 8 cm, sisi datarnya 6 cm, dan sisi miringnya C. Kita akan cari sisi miringnya. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Maka C kuadrat sama dengan A kuadrat, yaitu 6 ya, sisi datar. 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. C kuadrat sama dengan 36 ditambah 64. C kuadrat sama dengan 100. Maka kalau kita mau temukan C, 100-nya harus diakarkan. C sama dengan akar 100, maka C sama dengan 10 cm. Contoh yang kedua. Tentukan panjang sisi datar berikut. Yang diketahui adalah sisi tegak 12 cm, sisi datarnya A dan sisi miring 13 cm. Kita akan menggunakan rumus sisi datar, yaitu A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat. A kuadrat sama dengan 13 kuadrat dikurang 12 kuadrat. A kuadrat sama dengan 169 dikurang 144. Mohon maaf ada kesalahan penulisan. A kuadrat sama dengan 25. A sama dengan akar 25. A sama dengan 5 cm. Kebalikan teorema Pythagoras. Jika C kuadrat lebih besar dari A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga tersebut merupakan segitiga tumpul. Perhatikan ya, C kuadrat lebih besar dari A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiganya tumpul.
Kemudian yang kedua, jika C kuadrat kurang dari A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga tersebut merupakan segitiga lancip. Yang ketiga, jika C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku ini yang kita aplikasikan menggunakan teorema Pythagoras. Contoh soal pertama. Tentukan jenis segitiga ABC jika panjang sisi-sisinya 5 cm, 7 cm, dan 9 cm. Diketahui A sama dengan 5 cm, B sama dengan 7 cm, dan C sama dengan 9 cm. C kuadrat sama dengan 9 kuadrat sama dengan 81. Sedangkan A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 7 kuadrat. 25 ditambah 49 sama dengan 74. Karena nilai C lebih besar dari nilai A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga ABC adalah segitiga tumpul. Contoh yang kedua. Tentukan jenis segitiga PQR jika panjang sisi-sisinya 6 cm, 7 cm, dan 8 cm. Diketahui A sama dengan 6 cm, B sama dengan 7 cm, dan C sama dengan 8 cm. Menentukan ABC-nya, untuk C bisa dilihat sisi yang paling panjang. Kita masukkan C kuadrat sama dengan 8 kuadrat sama dengan 64. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 7 kuadrat. 36 ditambah 49 sama dengan 85. Karena C kuadrat lebih kecil dari A kuadrat ditambah B kuadrat, yaitu 64 lebih kecil dari 85, maka segitiga PQR adalah segitiga lancip. Contoh soal 3. Tentukan jenis segitiga XYZ jika panjang sisi-sisinya
6 cm, 8 cm, dan 10 cm. Diketahui A sama dengan 6 cm, B sama dengan 8 cm, dan C sama dengan 10 cm. C kuadrat sama dengan 10 kuadrat sama dengan 100. Sedangkan A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 36 ditambah 64 sama dengan 100. Karena nilai C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, yaitu 100 sama dengan 100, maka segitiga XYZ adalah segitiga siku-siku. Ini yang kita gunakan perhitungannya dengan teorema Pythagoras. Selanjutnya ada segitiga siku-siku dengan sudut istimewa. Ada dua jenis. Yang pertama, segitiga siku-siku sama sisi yang sudutnya 45 derajat, dan 90 derajat seperti gambar yang saya munculkan. Perbandingan sisi-sisinya di depan sudut adalah di depan sudut 45 derajat itu ada A cm. Di depan sudut 45 derajat yang kedua sama ada A cm. Di depan sudut 90 derajat atau di depan sudut siku-siku ada A akar 2 cm. Contoh, pada suatu segitiga siku-siku, dengan sudut 45 derajat, dan 90 derajat, tentukan panjang sisi di depan sudut derajat jika di depan sudut 45 derajat adalah 8 cm. Jadi yang ditanya di depan sudut 90 derajat, kemudian yang diketahui adalah di depan sudut 45 derajat 8 cm. Perbandingan sisi-sisi di depan sudut tadi seperti yang sudah dijelaskan di sebelumnya, 45 derajat banding 45 derajat banding 90 derajat, yaitu A cm banding A cm banding A akar 2 cm. Karena di depan 45 derajat tadi adalah 8, maka A sama dengan 8. Sehingga 8 cm banding 8 cm banding 8 akar 2 cm. Maka panjang sisi di depan sudut 90 derajat adalah 8 akar 2 cm. Nah, jenis yang kedua, segitiga siku-siku sama sisi dengan sudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat.
Perbandingan sisi-sisi depan sudutnya adalah di depan 30 derajat itu ada A cm, di depan 60 derajat ada A akar 3 cm, di depan sudut siku-siku atau 90 derajat adalah 2A cm. Pada suatu segitiga siku-siku dengan sudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat, panjang sisi di depan sudut 90 derajat adalah 12 cm. Tentukan panjang sisi di depan sudut 30 derajat dan 60 derajat. Kita menggunakan perbandingan sisi-sisi di depan sudut seperti di layar sebelumnya, yaitu 30 derajat banding 60 derajat banding 90 derajat. Perbandingannya dalam cm menjadi A cm, A akar 3 cm, dan 2A cm. Karena yang diketahui yang di depan sudut 90 derajat adalah 12, maka menjadi A cm di perbandingannya dengan A akar 3 cm banding 12 cm. Berarti 12 cm sama dengan 2A. Maka A sama dengan 12 per 2 sama dengan 6 cm. 6 cm ini A, jadi tinggal kita masukkan saja. Panjang sisi di depan sudut 30 derajat itu A cm. Tadi A nya adalah 6, maka panjang sisinya adalah panjang sisinya adalah 6 cm. Dan panjang sisi di depan sudut 60 derajat di situ adalah A akar 3 cm. Berarti kita tinggal masukkan nilai A nya. Yaitu 6 akar 3 cm. Baik, selamat mengerjakan tugas dari gurumu ya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Selamat belajar. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa lagi di Mathmate.